Saya yakin Tuhan rindu memberkati kita semuanya. Kalau kita cari kerajaan surga dengan kebenarannya, maka Tuhan akan memberkati segala sesuatu dalam kehidupan kita. Saya akan masih tetap mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kedua ini, karena di dalamnya adalah bagaimana kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20, atau saya mulai 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 mulai 19 dengan 20 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudaraku, kita semua harus semakin jelas tentang perjalanan kekristenan kita ini. Karena kalau kita tidak jelas, semuanya yang tidak jelas tidak menguntungkan. Kalau kita umpamanya beli mobil tidak jelas, beli tanah tidak jelas, beli barang yang tidak jelas, itu bisa membuka peluang untuk mengalami kerugian. Dan kalau kerohanian kita tidak mengerti dengan jelas, maka kerugiannya bukan sementara, tapi kerugian yang kekal selama-lamanya dan tidak bisa mengulang. Terus dalam kerugian, kebinasaan, siksaan, dan tidak berhenti. Tidak ada saat untuk berhenti, selamanya. Itu sebabnya sangat rugi. Dari itu, saudaraku, Tuhan masih beri kesempatan bagi kita supaya kita menjadi Kristen yang tahu sasaran, sehingga kita menjadi kehidupan yang beruntung, yang sangat diberkati oleh Tuhan. Jadilah kita semua kekristenan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya harus mengerti dengan benar, tidak ikut-ikutan, tidak kebiasaan. Bahkan saudara-saudaraku harus sampai sudah mengalami sejauh mana kita sudah berjalan.
Orang kalau dalam perjalanan jauh selalu bertanya, sudah dekat apa masih jauh? Nah, kalau dia belum tahu, saudara itu dia akan bertanya, udah dekat apa enggak? Nah, oh masih jauh. Wah, dia sabarkan hatinya, jalan. Ya, tanya lagi, masih jauh apa enggak? Jauh. Dia sabarkan lagi hatinya. Wah, masih jauh, pikir dia. Saudaraku, kekristenan ini juga harus mengerti perjalanan. Itu sebabnya kita beribadah. Dalam ibadah itu kita akan melihat ada tuntunan Tuhan. Ya, karena Tuhan sangat mengasihi kita, maka sangat kita rasakan tuntunan Tuhan. Dan kalau kita merasakan tuntunan Tuhan, itu adalah ibadah yang sangat diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, perjalanan kehidupan kita harus sampai kita boleh mengalami, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara-saudaraku, jadi hidup Kristus menguasai kita. Ya, hidup Kristus tidak hanya melingkupi, benar-benar itulah di dalam hidup kita. Dan nanti kalau Tuhan Yesus datang, maka disebutkan bukan lagi Kristus hidup dalam kita, tapi kita itu sama seperti Dia. Dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, saya akan tetap membaca biar semakin kita boleh perhatikan. Mulai ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Apa itu kasih yang besar? Mungkin kalau orang yang senang duit, duit enggak ada, kasih yang besar bagaimana? Jadi itu saudaraku. Nah, tapi itu kalau kasarnya itu mata duitan namanya. Kalau suka harta, bahasa muda-mudi matre. Enggak dapat harta, apa besar? Dia bilang begitu. Tapi Alkitab pasti tidak salah, saudaraku. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tapi belum nyata apa keadaan kita kalah. Tetapi kita tahu. Haleluya saudaraku, kita tahu. Amin. Mau tahu enggak? Mau dong. Nah, jadi Alkitab berkata, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Ini saudaraku. Saudara bisa yakin ini bisa terjadi? Saya juga percaya, saya yakin. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi nanti semua pada kedatangan Tuhan, semua sama seperti Dia. Kalau sekarang, wah ini seperti bapaknya. Bapaknya Ambon, dia seperti Ambon. Wah ini seperti mamanya. Mamanya orang Batak. Wah, muka Batak dia bilang, saudara. Ya. Tapi nanti kalau Yesus datang, semua kita sama. Wah ini, tidak ada bilang Amerika, Afrika, tidak ada begitu. Asia, suku-suku Ambon, Manado, enggak.
sama semua, sama seperti Yesus. Dan ini dikerjakan bukan hanya pada saat nanti. Itu yang kita sudah baca tadi. Makanya saya senang sekali, harus sampai kita pahami dengan sungguh. Adapun hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Jadi ini nanti sampai nyata kita sama seperti Dia. Jadi ini dimulai dari saat kita menerima Yesus Kristus. Hidup lama kita dikubur. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini harus terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, saya akan baca bagi kita Roma pasal yang ke-6. Biar semuanya kita mengerti dan mengalami dengan sungguh. Roma 6 mulai ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dibaptis dalam Kristus. Saudara-saudaraku, dulu pernah ngetren sebangsa cat itu buat pakaian. Jadi kita celup begini, terserah kita, ada yang merah, ada yang ini, ya itu lah. Nah, kalau sudah dicelup, cuk, itu sama dengan arti dibaptis, maka warnanya seperti itu. Jadi kalau kita dibaptis dalam Kristus, maka hidup kita seperti Kristus. Amen. Ini yang harus terjadi, saudara-saudara. Kalau sudah lama jadi Kristen, belum mengalami ini, belum mengerti ini, rugi. Apa? Begitu lama jadi Kristen, tidak ada pengalaman, tidak ada pengertian, rugi. Dan nanti kita akan terus berkembang, menerima firman dan dipimpin Roh Kudus, maka semua kita akan rata sama seperti Kristus. Begitu kalau Tuhan Yesus datang. Inilah yang kita kerjakan. Kalau belum dibaptis, silakan, boleh diadakan. Kalau sudah dengar firman dan dipenuhi dengan Roh Kudus hari demi hari, maka hidup kita sama dengan Kristus. Dengan kita menerima firman dan Roh Kudus, semua hidup kita dikuasai. Kalau disebut dikuasai oleh iblis, itu namanya dirasuk oleh iblis. Karena pengalaman hidup ini hanya dua bagian. Satu dikuasai Tuhan, terus semakin sama seperti Yesus. Yang kedua dikuasai oleh setan, terus nanti menjadi anggota antikris. Dan kalau dia mati, memang iblis ingin supaya manusia itu mati dalam dosa. Dan nanti suatu waktu menjadi apa dia? Tentara dari iblis melawan Tuhan. Ini saya lihat begitu, saudaraku. Makanya kita ini harus terus dikuasai Tuhan. Jangan dirasuk iblis. Ya. Di dalam Wahyu pasal yang ke-20, saya akan ajak kita memperhatikan ini mulai ayat 7. Ya, kalau
bantu baca deh sampai 10. Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Iblis dihukum. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Iya. Jadi ini adalah orang-orang yang dirasuk, dikuasai iblis sampai mati dalam dosa. Ini sebagian. Kedua, sebelum Tuhan Yesus datang, ada kuasa antikris. Mereka menerima tandanya, mereka ikut antikris, mereka menyembah antikris. Ini semua nanti berkumpul, ya. Dan itu juga semua dikuasai dan dikasih tanda oleh antikris. Jadi orang yang mati dalam dosa, orang yang tidak setia sampai akhir kepada Tuhan, ini semua menjadi tentara iblis nanti. Jadi kalau kita mulai hidup lama dikubur, hari demi hari dibaharui oleh firman Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, bertumbuh berkembang, dewasa rohani, baru kita akan mengikut Tuhan. Dalam kerajaan 1000 tahun kita diberikan tahta-tahta, kita akan memerintah bersama dengan Dia. Dan 3 bagian yang memerintah bersama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Yang pertama, yang mati dalam Tuhan, tidak mati dalam dosa. Mati dalam dosa tadi untuk iblis dan tentaranya iblis. Yang kedua, setia sampai Tuhan Yesus datang, ya, dan sampai masuk dalam kedewasaan disempurnakan. Dan yang ketiga, dalam kuasa antikris, mereka tidak mau menyembah binatang, tidak mau menerima tanda antikris. Jadi ini semua adalah bersama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Sesudah itu, ya, nanti ya iblis itu menghasut semua yang mati bangkit dan coba berperang melawan Tuhan dan orang-orang kudusnya. Tapi kita sudah baca tadi, iblis dihukum bersama pengikutnya sampai selama-lamanya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilempar ke dalam laut dan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Tapi orang benar semua masuk Yerusalem baru. Ini saudara-saudaraku, kalau kita semakin berserah kepada Tuhan, pengalaman ini akan semakin nyata dan kita semakin bersukacita. Dan kalau kita menyanyi bukan asal menyanyi, kita boleh menyanyi penuh keyakinan. Kita boleh berkata nyanyi yang begini: rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan duka, ku ingat rumahku di surga. Harus yakin, saudaraku. Ini kalau kita belum dilepaskan dari dosa, yakin nggak masuk surga? Nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Ya bagaimana yakin orang belum ada pengalaman disucikan? Tapi kalau kita ada pengalaman, kita mau mengasihi Tuhan, oh luar biasa. Kerinduan kita hanya bersekutu dengan Tuhan, hanya rindu beribadah.
Bahkan kita bisa menyanyi dalam persekutuan yang benar. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Tapi kalau kita belum mau disucikan, masih dirasuk kuasa-kuasa kegelapan, dirasuk keduniawian, dirasuk dosa-dosa. Boro-boro orang mau ikut Tuhan aja kita nggak suka ngelihatnya. Gereja. Bisa begitu, saudara. Jadi kalau kita disucikan, apapun kata orang, maju terus dalam Tuhan. Indah, saudara-saudaraku. Jadi inilah dua jalur ini. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan, tapi orang jahat semakin jahat. Dan kalau mereka mati disimpan di dalam kebangkitan yang kedua, bangkit menjadi tentara setan. Tapi kita adalah laskar Kristus. Iya. Jadi ada peperangan rohani. Jadi kita harus siap. Majulah laskar Kristus, majulah perang. Haleluya, saudara dulu. Jadi ada peperangan rohani. Apa yang kita perangi? Dosa, keduniawian, keinginan daging, jangan sampai merasuk kehidupan kita. Saya lihat ada berkat yang sangat besar di dalam Markus pasal 5 ini. Mari kita mau perhatikan dulu. Markus pasal 5 mulai ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Haleluya. Ada gangguan dikit. Haleluya. Oh. Ya. Haleluya. Ini kalau sudah mau diberkati, nanti sudah ada gangguan. Ya, ada berkat yang sangat besar. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Saudara-saudaraku, dirasuk roh jahat. Kalau sudah dirasuk oleh roh jahat, tidak ada lagi perkara yang baik kelihatan. Semua perkara yang jahat. Ngeri, saudara-saudara. Di mata dia semua tidak ada yang benar. Semua dianggap jahat, padahal dia yang dirasa jahat. Begitu, saudara. Ya. Dan tempatnya itu adalah di tempat orang mati, di pekuburan. Ini menunjukkan domisilinya itu di tempat dosa-dosa semuanya. Inilah saudara-saudara. Jadi kalau dirasuk oleh setan, memang senangnya di situ. Dan disebut dalam kegelapan dosa. Makanya iblis itu disebut raja kegelapan, raja dosa. Dan kalau orang yang begini ini tidak ada Yesus yang melepaskan. Yang begini ini nanti tentara iblis di akhir zaman. Lawan
Tuhan bersama orang-orang kudusnya. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Dan yang sangat mengerikan, dikuasai oleh roh jahat, tidak ada yang sanggup mengikat dia, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering dia dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ini artinya semaunya sendiri, nggak mau dibilangi. Dan kalau di dalam dua kelompok, domba dengan kambing, ini namanya kambing melawan terus, gak bisa nurut. Itu sebabnya yang mau diberkati Tuhan harus belajar menurut. Ini saudara-saudaraku, di tempat orang mati, saya melihat saudara-saudaraku, orang kalau hanya melakukan keinginan daging, apalagi itu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, walaupun dia belum di kuburan, tapi kalau dalam bahasa Alkitab itu sudah mati. Jadi sama saja sudah dalam suasana kuburan. Saya mau ajak kita melihat suratan Timotius. 1 Timotius pasal yang kelima ayat 6. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Maaf, ini bukan harus benar-benar karena janda ditinggal suaminya, bukan. Jadi arti janda ini secara rohani, karena Matius 5 mulai ayat 22, coba baca, bantu. Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada Matius, Efesus ya? Ya, aku ngomong Matius, Efesus. Efesus 5. Ayo. Efesus 5 ayat 22. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, jadi ini yang dimaksud. Tidak ada lagi dia menundukkan diri kepada siapapun, sehingga dia disebut sebagai janda yang hidup melakukan kehendaknya sendiri. Tidak ada yang bisa melarang dia, dan dia tidak memiliki kepada siapa dia harus, istilahnya tunduk atau takut gitu. Jadi bebas. Orang yang hanya melakukan sekehendaknya itu disebut sudah mati, walaupun dia masih hidup. Jadi itu sama dengan orang yang di kuburan. Makanya kita semua harus tunduk kepada atasan kita. Kalau dia umpamanya sebagai anak, ya jangan melawan kepada orang tua. Haleluya. Nah, kalau dia sebagai sekolah, ya taatlah kepada guru. Kalau dia sebagai anak-anak Tuhan,
ya taatlah akan firman Tuhan. Ini saudara-saudara. Karena kalau tidak begitu, biarpun dia disebut masih hidup, tapi dia sudah mati. Dan yang sudah mati itu ya tempatnya sudah di kuburan lah. Paling orang mati itu paling lama di rumahnya seminggu. Apalagi kalau ada COVID, boro-boro seminggu, 1 hari nggak boleh. Itu mati antar sono. Tak boleh. Jadi langsung di kuburan, saudaraku. Jadi orang yang sudah berbuat semaunya sendiri itu sudah penghuninya kuburan. Nah, itu sebabnya mari semua semakin taat kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya. Apa perbedaan Daud dengan Saul? Saya pikir, ya Daud ini dosanya besar. Tapi Daud ini cepat sadar dan cepat berserah kepada Tuhan. Tapi kalau Saul ini ditutupilah kekurangannya dan banyaklah alasannya, itulah. Jadi harus bersikap jujur. Kalau ada kekurangan ya udah, lebih baik minta ampun. Haleluya. Sebab kalau tidak nanti dirasuk setan terus. Tempatnya di kuburan terus. Ngeri saudaraku. Kalau tidak ketemu Yesus, langsung jadi tentaranya iblis, disimpan. Kalau sudah mati itu sudah disimpan menjadi tentara iblis. Kalau mati dalam dosa, nah kita nggak mengerti bagaimana hidup kita ke depan. Selangkah ke depan kita tidak tahu. Amin. Sehasta kita tidak bisa memperpanjang umur kita. Sedetik, selangkah, sehasta, sedetik. Apa lagi kira-kira ya? Nah, cuma 3 itu juga udah cukup lah. Jadi kita tidak mengerti. Itu sebabnya saya yakin hari ini ada Yesus di tengah-tengah. Kita semua harus dirubah supaya kita bukan dirasuk oleh setan dan roh jahat, tapi kita dikuasai oleh Yesus Kristus. Makanya Yesus lewat. Dan apa yang terjadi? Saudara-saudaraku, orang yang begitu tadi ayat 5, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Aduh, ngeri saudara-saudara. Kalau berteriak-teriak, aduh, biar ibu-ibu takut, apalagi anak gadis. Ada yang berteriak-teriak di kuburan. Iya. Bisa-bisa bapak-bapak juga takut juga. Ya nggak bisa ada yang ngikat dia, enggak. Biar di rantai itu rantainya putus semua. Itu yang berteriak-teriak dan terkenal di situ. Nah, saudara-saudaraku, sebenarnya ini juga ada di dalam suasana satu ibadah. Karena di dalam ibadah itu kalau dia disebut sebagai ladang Tuhan, ada padi yang bagus, tapi ada juga lalang. Haleluya. Tapi kita jangan lalang. Amin. Malah kadang-kadang pertumbuhannya padinya lebih lambat, lalangnya lebih subur. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita nggak boleh berkata, yang jahat ini lebih subur. Ya bisa saja. Nah, perkembangannya subur. Kalau harta dunianya subur, bisa saudaraku. Jadi kita
kita tidak melihat itu, tapi kita harus melihat bahwa hidup kita dikuasai Yesus. Amin. Ini saudara-saudaraku. Jadi di ladang itu ada lalang, tapi ada juga padi. Yang bisa lalang itu lebih cepat, saudara-saudaraku. Jadi kejahatan itu lebih cepat. Sebabnya kalau kita lihat Esau, dia mengutamakan kedagingan, dan adiknya siapa sih? Yakub. Jadi perkembangan Esau langsung ada raja-raja berderet. Tapi Yakub lama baru ada raja. Karena apa? Harus masih menderita dulu. Masuk ke apa? Ke Mesir. Harus keluar dulu dari Mesir. Nah, harus berjalan dulu sampai ke tanah Kanaan, baru bisa ada raja. Kalau Esau di Edom sudah langsung ada raja-rajanya. Jadi sering sekali apa yang merupakan lalang itu bisa lebih cepat. Biarpun itu sama-sama di dalam satu jemaat, dalam satu ladang. Karena yang diperhatikan, karena satu ladang. Kalau yang di luar sana ngapain ngurusi lalang di situ? Tapi lalang ini yang diurusin yang ada di dalam ladang itu. Nah, sawah itu, saudaraku. Hanya Tuhan bilang begini, ya udah, enggak usah cabut dah. Takutnya nanti padi-padinya bisa kecabut. Jadi bisa juga begitu, saudaraku. Tunggu sampai nanti menjadi tentara iblis. Itu sebabnya kalau dirasuki oleh setan, tidak ada Yesus yang melepaskan. Ngeri, saudara. Jadi jangan membiarkan kita ini merupakan lalang di tengah-tengah gaduh. Apa itu? Gak bisa berubah-berubah. Begitu terus. Malah kadang-kadang dia bisa motong orang yang lewat, karena dia lebih keras dari padi. Dia juga bisa jadi duri. Ini saudara-saudaraku, ya, itu kalau lalang, saudara-saudara yang kasih. Dan kalau kita boleh lihat di sini, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ini ada arti rohaninya, saudaraku. Memukul dirinya dengan batu. Batu itu adalah juga menunjuk firman Tuhan. Kenapa? Karena 10 hukum Taurat ada di dalam 2 obat. Jadi ada orang membiarkan dirinya tidak bertobat, itu bagai sama dengan memukul-mukul dirinya dengan batu. Jadi kalau orang tidak mau berubah, itu kebodohan. Amin, saudaraku. Haleluya. Makanya kalau ini orang yang kerasukan setan, Yesus lewat, ini saudaraku. Makanya saya katakan berkat yang sangat besar, luar biasa. Sudah dirasuk setan, tapi Yesus melepaskan dia. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Jadi apapun kehidupan lama kita, kalau kita dirasuk, dikuasai oleh dosa, oleh perkara dunia, oleh apa saja pun, Yesus sanggup melepaskan kita supaya kita sama seperti Dia. Haleluya, saudaraku. Yesus sanggup menolong kita. Tadinya yang dirasuk oleh setan itu enggak senang dengan Yesus, karena dia berkata,
Dan saya baca saja. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dia menyembah Yesus juga ini, saudara. Menyembah. Tapi ini penyembah palsu. Jadi penyembah palsu juga ada juga. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku?" Menyembah tapi ngomong begitu. Tapi kalau kita menyembah kepada Tuhan harus berserah diri sepenuh. Haleluya. Tapi setan itu menyembah. Apa urusanmu? Jadi roh melawan ini, saudara-saudara, ada padanya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demialah, jangan siksa aku." Dia tahu, saudara, memang Yesus itu mau membinasakan dosa. Haleluya. Jadi kalau kita nggak suka kepada kebenaran, kita nggak senang dengan Yesus. Ya. Kalau ada orang benar, yang lain tidak mau benar, ini bermusuhan, saudara-saudaraku. Tapi kita cinta kebenaran. Biar kita cinta Yesus. Biar kita diberkati. Karena sebelum Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian dia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Waduh, dirasuk setan. Legion, sangat banyak. Nah, kalau kita boleh perhatikan itu, bohong di situ, sombong di situ, berzina di situ, pencuri di situ, semua itu namanya legion. Dirasuk setan legion. Karena setan itu tidak satu macam, banyak sekali, saudaraku. Itu yang disebut roh-roh jahat. Roh jahat itu begitu banyak. Delapan, 10. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Memang begitu, saudaraku. Kalau enggak benar-benar rindu kepada kebenaran kekudusan, ya inilah keadaannya. Gak suka, saudaraku. Itu sebabnya kalau kita merasa ada orang yang dirasuk oleh kuasa-kuasa kegelapan, harus berdoa banyak. Haleluya. Kita mau lepaskan dia, gak bisa. Dirantai pun dia gak bisa. Udah dirantai juga gak ada yang bisa mengikat dia. Tapi kita harus banyak berserah, berdoa, bahkan berpuasa biar Tuhan tolong. Ini kalau ada pergumulan, adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Dalam 2 Petrus 2 ayat 22, gampang ya, 2 Petrus 2 ayat 22. Coba dulu, apa ini? 2 Petrus 2 ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mati kembali lagi ke kubangannya. Ya, jadi orang yang tidak mau bertobat terus berbalik dosa-dosa, mungkin pun dia umpamanya dalam kebaktian minta ampun, terlagi dia berbuat dosa lagi. Oh, ini sangat disenangi oleh roh jahat loh. Ke situ dia minta. Itu sebabnya sekali ikut Tuhan, benar ikut Tuhan. Sekali bertobat, bertobat yang sungguh. Biar Tuhan memberkati. Pasti Tuhan memberkati. Amin. Jangan separuh-separuh, saudaraku. Kalau
kembali lagi kepada mutanya. Itu namanya sebentar nggak mutar, tapi sebentar lagi kembali. Itu disenangi oleh roh jahat. Jadi tambah jahat yang begitu. Jadi saudaraku, jemaat Maranatha harus bersungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, benar mengasihi Tuhan. Sebab kalau tidak, ngeri saudaraku, dirasuk oleh roh jahat, jadi tentara setan, jadi tentara iblis. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluar roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Ayat 15 sampai 20. Inilah luar biasa berkat Tuhan boleh kita terima. Tolong bantu baca Markus 5 mulai 15 sampai 20. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara-saudaraku, orang yang sudah dirasuk setan itu tadi, dia sudah duduk, sudah berpakaian, dan sudah waras, gak dirasuk lagi oleh roh jahat. Haleluya saudaraku. Ya, inilah yang luar biasa. Sebabnya kalau ada pergumulan saudaraku, kita tidak berkuasa. Rantai bagai apapun, kalau bukan Tuhan yang lepaskan. Ya, jadi banyaklah kita bergumul. Amin. Jangan atasi sendiri. Gak mampu saudaraku. Sia-sia. Beli rantai berapa? Rantai gini aja semua habis. Beli lagi rantai, ini juga habis, lempar-lempar. Tapi kita harus datang kepada Tuhan. Banyak berdoa saudara, bergumul dengan sungguh-sungguh. Nanti kalau kita yang mengatasi, malah kita dihantam. Nah, di akhir zaman ini saudaraku, biarlah semua semakin baik, tapi banyak bawa dalam doa. Haleluya saudaraku. Ini kita usahakan, jangan kita yang menguasai sendiri. Coba kita merantai semua. Orang-orang yang dirasuk kekurangan-kekurangan itu loh, roh-roh yang kita tidak senangi itu loh, jangan kita yang atasi. Biar manusia rantai pun itu diputusin sama dia. Tapi kalau Yesus yang lewat, wah itu kemurahan luar biasa. Tadinya dia sudah dipersiapkan jadi tentara iblis, tapi Tuhan sanggup melepaskan. Inilah kemurahan yang besar. Dan kalau kita bisa mengerti ini saudaraku, mari kita damai dalam Tuhan. Ya, jadi kita selesaikan dengan sungguh-sungguh pasrah kepada Tuhan. Dan itu akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong.
sangat besar. Masalah boleh terselesai. Saudaraku, tadinya orang itu ada di kuburan, dia mau mengikut Yesus. Tapi Yesus tahu, kamu masih perlu bersaksi di sini. Makanya jangan ikut dulu. Dan orang itu benar-benar bisa menjadi saksi. Tuhan juga mau pakai kita menjadi saksi dimanapun kita boleh berada. Tuhan juga masih mau pakai kita dimanapun kita menjadi alatnya. Dengan banyak berserah kepada Tuhan. Tuhan yang memenuhi hidup kita. Ya, Tuhan yang menguasai hidup kita. Kalau yang jahat dirasuk oleh jahat, tapi Yesus menguasai hidup kita. Sehingga sesuai dengan firman Tuhan, kita semakin dibawa, meningkat, terus semakin meningkat. Orang yang jahat akan semakin jahat, tapi orang benar semakin benar. Biar ini menjadi tempat kita, saudara. Benar bertambah benar, tapi yang dirasuk setan, jahat bertambah jahat. Mari kita akan baca ini satu lagi dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-10-11. Tolong. Wahyu 22 ayat 10 dan 11. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemat, biarlah ia terus cemat. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ini saudara-saudaraku, kalau kita memperhatikan tadi di akhir zaman ini, setan mulai merasuk hidup manusia. Itu terlalu banyak. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menjinakkannya. Kita hanya pasrah kepada Yesus. Biar kita hanya lari kepada Yesus. Haleluya, saudaraku. Jangan jadi terus malah lawan yang dirasuk setan gak habis-habis. Gak habis-habis. Jangan buang-buang waktu. Lari kepada Yesus. Bawa dalam doa. Ini saudaraku. Dan kalau Yesus yang berkuasa, ya. Dan kalau memang kita pun dalam kita sudah Yesus semuanya, ya sama saja saudara. Tapi kita kan belum sepenuhnya dikuasai oleh Yesus. Ya, itu sebabnya banyak berdoa, banyak berserah kepada Tuhan. Ya kalau kita sudah benar-benar dikuasai oleh Yesus 100%, ya kita juga bisa berkata kepada yang dirasuk setan itu, setan, keluar kamu dari orang itu. Bisa, saudaraku. Dan kita juga dipakai Tuhan dengan era dengan luar biasa. Itu sebabnya perjalanan kita, saudara-saudaraku, supaya semakin apapun kuasa setan yang mengikat itu, baik secara dosa, yaitu kejahatan, baik juga kesenangan atas perkara dunia, keinginan daging, supaya itu semua semakin dilepaskan dari kehidupan kita. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16 atau mulai 15, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.
Inilah yang sedang berjalan semuanya. Tapi biar kita banyak pasrah kepada Tuhan. Dan segala keinginan akan dunia ini, jalan setan merasuk manusia semuanya. Dirasuk. Tapi kita, saudaraku, mari semakin melakukan kehendak Allah. Dan kita akan hidup selama-lamanya. Kalau Yesus melepaskan kita, tidak ada lagi ikatan-ikatan. Tidak usah. Ya, nanti harus sampai di surga. Di sini juga kita mengalami suasana surga. Ya. Inilah pengalaman yang menjadikan kita tidak bisa lagi goyang. Semua yang sudah mengasihi Tuhan tidak akan bisa murtad. Tidak bisa. Karena dia memiliki pengalaman yang pasti. Ada damai, ada sukacita. Belum di surga, sudah mengalami seperti di surga. Ini saudara-saudaraku, tapi harus benar-benar mengalami, dilepaskan. Bahkan perkara dunia ini, kalau Tuhan yang memberkati ya bisa saja. Berarti Tuhan sudah percaya kita bisa mengelola semuanya. Oh, berarti jadi orang Kristen harus miskin terus. Enggak. Abraham itu kan kaya. Ishak itu kaya, semakin kaya. Raja Salomo kaya enggak? Bukan kaya lagi. Banyak kan? Hanya kalau nggak bisa menguasai kekayaan, hati-hati. Nah, itu kekayaan dari Tuhan kalau nggak benar-benar dikuasai, bisa membawa dia dikuasai setan lagi. Makanya kalau kita mengasihi Tuhan, hati kita melekat dengan Tuhan. Kekayaan boleh bergelimang, oke. Tapi itu cuma untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk keinginan daging. Ya, nanti Salomo, saudara, waduh, ya, itulah. Tapi kita bukan untuk kejatuhan, tapi kita bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi kita boleh kaya dalam surga, di sini juga boleh. Tuhan pasti menolong kita sesuai dengan kemampuan yang kita sudah dipercaya oleh Tuhan. Semua kita bisa diberkati oleh Tuhan. Saat ini yakinkanlah Yesus datang kepada kita. Kalau ini orang yang di Gadara dirasuk begitu, tempatnya hanya di kuburan. Orang coba mengikat dia nggak bisa, tapi bisa dilepaskan oleh Tuhan. Saya katakan itu berkat yang luar biasa, berkat yang sangat besar. Saat ini juga sesuai kebutuhan kita, Tuhan